Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Nursilaningsih dari Program Studi Manajemen kelas I dengan NIM 2022-11449 akan mempresentasikan materi pendekatan iptek dalam pengkajian Islam. Yuk simak videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab Islam dan iptek mengenai pendekatan iptek dalam pengkajian Islam. Selanjutnya, ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, paradigma agama dan iptek, dan pendekatan iptek dalam pengkajian Islam. Langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bahasa Arab, ilm berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Ilm menurut bahasa berarti kejelasan. Karena itu, segala kata yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori. Teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dan teknologi diartikan sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam bidang tertentu. Selanjutnya, paradigma agama dan iptek. Bagaimana hubungan agama dan iptek? Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama, paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Agama dan iptek sama sekali terpisah, baik secara ontologis atau berkaitan dengan pengertian atau hakikat sesuatu hal, epistemologis atau berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologis atau berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan. Yang kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Dalam paradigma sekuler, agama berfungsi secara sosialis, yaitu tidak dinafikan keberadaannya, tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan vertikal manusia-Tuhan. Sedang dalam paradigma sosialis, agama dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada atau ineksis dan dibuang sama sekali dari kehidupan. Yang ketiga, paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam, bukan lepas dari akidah itu. Pendekatan iptek dalam pengkajian Islam. Menurut Quraisy Shihan, bahwa kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali. 13 selanjutnya dalam ensiklopedia Al-Quran. Kajian kosakata dan tafsirnya dikemukakan pula bahwa di Al-Quran, kata ilm dan turunannya atau tidak masuk, alam, al-alamin, dan alamat disebut sebanyak 778 kali. Ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata ilm pada umumnya berbicara tema sentral ilmu sebagai penyelamat bagi manusia dari berbagai kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian berdasarkan tinjauan Islam, ilmu tidaklah berkembang pada arah yang tak terkendali, tapi ia harus bergerak pada arah maknawi dan umat manusia berkuasa untuk mengendalikannya. Kekuasaan manusia atas ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan tempat yang utuh dalam rangka penghambaan dirinya kepada Sang Pencipta. Konsep ajaran Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian itu didasarkan kepada beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teologi. Teologi yang bukan semata-mata meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan tingkah laku, melainkan teologi yang menyangkut aktivitas mental berupa kesadaran manusia yang paling dalam perihal hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini penting ditegaskan karena dorongan Al-Quran untuk mempelajari fenomena alam dan sosial tampak kurang diperhatikan.
Sebagai akibat dan dakwah Islam yang semula lebih tertuju untuk memperoleh keselamatan di akhirat, hal ini mesti diimbangi dengan perintah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang luas, termasuk mengembangkan iptek. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam sejarah di abad klasik, di mana para ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan adalah pribadi-pribadi yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum walaupun bentuk formalnya berbeda-beda, namun hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandangan yang demikian itu, maka tidak ada lagi perasaan lebih unggul antara satu dan lainnya. Dengan menerapkan keempat macam strategi pengembangan ilmu pengetahuan tersebut, maka akan dapat diperoleh keuntungan yang berguna untuk mengatasi problem kehidupan masyarakat modern termasuk halnya sebagai pendekatan dalam mengkaji agama Islam yang lebih utuh. Nah, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangnya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dan teknologi diartikan sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam bidang tertentu. Konsep hubungan pengembangan iptek dan Islam ada 4, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.